Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Rispa dengan NIM 2303 1130 021. Di sini saya akan membahas PPT saya dengan judul pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis keterampilan berpikir kritis untuk siswa SMA. Adapun topik-topik yang akan saya bahas adalah pada bab pertama adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Pada bab Pada bab pendahuluan terdapat latar belakang yang dimana membahas beberapa aspek penting pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis keterampilan berpikir kritis untuk siswa SMA. Yang pertama, kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis, yang artinya sistem pendidikan seringkali lebih menekankan pada penguasaan konsep daripada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Padahal keterampilan ini penting dalam memahami dan menganalisis informasi kimia. Yang kedua, kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan siswa, yang artinya kurikulum kimia seringkali tidak cukup menarik dan relevan bagi siswa, sehingga mereka cenderung kehilangan minat dan motivasi dalam pembelajaran. Modul berbasis keterampilan berpikir kritis dapat membantu mengisi kesenjangan ini dengan pendekatan yang lebih interaktif dan aplikatif. Yang ketiga, pentingnya pemahaman mendalam, yang artinya memahami konsep-konsep kimia tidak hanya tentang mengingat fakta, tetapi juga tentang memahami prinsip-prinsip dasar dan menerapkan keterampilan berpikir kritis dalam menganalisis situasi-situasi kimia yang kompleks. Yang keempat, persiapan menuju tantangan global, di mana di era globalisasi ini, siswa perlu dilengkapi dengan keterampilan berpikir kritis agar dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis di dunia nyata, termasuk dalam bidang ilmu kimia yang memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang terakhir, potensi pengembangan teknologi dan inovasi. Dengan memanfaatkan teknologi dalam pengembangan modul seperti pembelajaran berbasis daring atau aplikasi mobile, dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi siswa dalam memperoleh keterampilan berpikir kritis di bidang kimia. Ya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya integrasi keterampilan berpikir kritis. Yang artinya, dalam konteks pembelajaran kimia di SMA, ada kecenderungan untuk fokus pada pemahaman konsep kimia secara mekanis, tanpa memberikan cukup penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, keterbatasan modul pembelajaran yang tersedia. Meskipun ada beberapa modul pembelajaran yang tersedia untuk pembelajaran kimia di SMA, namun modul-modul ini seringkali kurang memperhatikan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, kebutuhan akan pendekatan pembelajaran aktif, yang artinya siswa perlu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran kimia untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Yang keempat, tingkat kesulitan bagi guru dalam integrasi kurikulum, yang artinya guru kemungkinan menghadapi kendala dalam mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum kimia yang sudah ada. Dan yang terakhir, tantangan dalam pengukuran efektivitas, yang artinya salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengukur secara efektif kemajuan siswa dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam konteks kimia. Selanjutnya adalah tujuan identifikasi. Tujuan penelitian dari pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis keterampilan berpikir kritis untuk siswa SMA adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kimia yang kompleks dan memperkuat keterampilan berpikir kritis mereka dalam memecahkan masalah kimia. Selanjutnya, Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, peningkatan pemahaman konsep kimia. Yang kedua, pelatihan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi. Yang keempat, meningkatkan ketertiban siswa. Dan yang terakhir, persiapan untuk tantangan masa depan. Selanjutnya, deskripsi teori.
Berpikir kritis adalah suatu proses mental yang kompleks dan sistematis yang melibatkan kemampuan individu untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami secara mendalam suatu informasi atau argumen sebelum membuat keputusan atau mengambil tindakan. Menurut para ahli, berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi yang mendasari suatu pernyataan atau argumen, mempertanyakan kebenaran informasi yang disajikan, dan menggunakan logika serta bukti yang relevan untuk mencapai kesimpulan yang akurat dan bermakna. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian tentang pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis keterampilan berpikir kritis untuk siswa SMA memiliki relevansi yang signifikan dalam berbagai aspek pendidikan. Pertama-tama, pendekatan ini mengakui pentingnya tidak hanya mengajarkan siswa tentang konsep kimia, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tersebut secara kritis. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and okay, and development. Desain penelitian pengembangan ini dipilih dengan pertimbangan matang karena kesesuaian dengan sifat penelitian yang ingin dilakukan. Dalam konteks pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis keterampilan berpikir kritis untuk siswa SMA, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Salah satu keunggulan utama dari desain ini adalah kemampuan untuk memfasilitas pengembangan produk baru atau inovasi dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di tingkat SMA, khususnya dalam konteks penggunaan modul pembelajaran. Penelitian ini melibatkan siswa kelas 11 IPA sebagai subjek utama, karena mereka merupakan kelompok yang tengah menghadapi materi yang lebih mendalam dan kompleks dalam kurikulum. Selanjutnya, prosedur pengembangan modul. Prosedur pengembangan modul melibatkan beberapa tahap yang sistematis. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, di mana penelitian melakukan survei dan wawancara dengan stakeholder terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran siswa dalam bidang kimia. Ini penting untuk memastikan bahwa modul yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi beberapa komponen penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang keterampilan berpikir kritis siswa SMA dan efektivitas modul pembelajaran yang diimplementasikan. Pertama-tama, untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa, berbagai jenis instrumen yang dapat digunakan seperti tes angket atau rubrik penilaian. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang mencakup pengumpulan data sebelum, selama, dan setelah penerapan suatu modul atau intervensi. Tahap pertama yang disebut pretest. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari hasil penelitian. Analisis kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersamaan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Selanjutnya, prosedur uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas instrumen merupakan langkah krusial dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan menghasilkan hasil yang konsisten. Prosedur ini terdiri dari beberapa langkah penting yang perlu dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, prosedur uji keefektifan modul. Keefektifan modul dievaluasi berdasarkan kriteria dan indikator keefektifan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi ini dirancang untuk memastikan bahwa modul pembelajaran mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Berikut ini adalah langkah-langkah rinci dalam prosedur uji keefektifan modul. Yang pertama, penetapan kriteria dan indikator keefektifan. Yang kedua, pelaksanaan pretest. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan modul pembelajaran.
Dan yang terakhir adalah etika penelitian. Pertimbangan etis dalam penelitian ini sangat penting untuk menjaga integritas penelitian dan melindungi hak-hak partisipan. Beberapa aspek etika penelitian yang diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah yang pertama, informant konteks, yang kedua, kerahasiaan data, yang ketiga, hak untuk menarik diri, yang keempat, minimasi resiko, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.